kasih. Kemudian kita lanjut kepada soal selanjutnya, yakni bagaimana hukumnya apabila ada orang yang sangat bahagia karena datangnya bulan Maulid sehingga mengalahkan perkara yang wajib baginya. Contohnya, orang yang merayakan Maulid besar-besaran padahal dia masih punya kewajiban untuk membayar zakat mal. Begitu, Pak. Ini maksudnya gimana pertanyaannya kok ngambang? Jadi orang merayakan Maulid besar-besaran gitu, Pak, tapi dia tidak memperdulikan perkara yang wajib baginya. Punya tanggungan zakat mal, gak dibayar-bayar, tapi dia merayakan Maulid Nabi yang hukumnya sunnah. Gak dibayar itu dia meninggalkan yang wajib. Apa mendahulukan yang sunnah tapi tidak meninggalkan, hanya mendahulukan karena beda hukum gitu loh. Gitu. Jadi saya kira gini, ada beda ya antara yang wajib dengan yang sunnah. Kita tahu lah ya, kalau yang wajib itu apa sih hukum wajib? Hukum wajib itu yo harus kita lakukan gitu. Kalau tidak dilakukan dia dikenai hukuman dosa, kena siksa nanti begitu. Tapi kalau dia melaksanakan kewajiban itu dia dipahala, kan begitu, itu kan wajib. Sementara sunnah ini kalau melihat pada ini pada konteks perayaan yang secara umumnya, perayaan Maulid itu kan hukumnya sunnah karena bersyukur tadi seperti yang saya sampaikan di depan. Loh, ketika ini dihukumi sunnah, maka ya hukum sunnah itu kalau nggak dirayakan sebenarnya nggak apa-apa begitu. Cuma kalau merayakan mendapatkan pahala begitu, itu kan. Loh, bagaimana kalau mendahulukan yang sunnah? Kalau meninggalkan sudah boleh lah ya jelas lah. Mendahulukan yang sunnah bagaimana? Begitu, ya dilihat dulu. Begitu. Kalau merayakan dengan kegembiraan, semua hartanya dihabiskan, lalu dia sebenarnya punya tanggungan untuk bayar zakat mal. Ya kalau dia punya cadangan bahwa besok dia akan dapat harta yang banyak lagi untuk menunaikan kewajibannya, ya juga nggak apa-apa begitu. Nah, nggak apa-apa karena tetap melaksanakan. Tapi kalau yang tidak melaksanakan itu dalam koridor, kalau melaksanakan kewajiban itu tetap dalam waktu yang wajib ya. Gitu. Menunda itu masih dalam waktu yang wajib. Lah, tapi kalau meninggalkan lalu tidak merayakan, apa maksudnya meninggalkan yang wajib tapi untuk merayakan yang sunnah, itu yang menjadi permasalahan. Dia ya akan tetap mendapat pahala sunnah ya tetaplah gitu, karena itu dua ibadah yang berbeda begitu. Sementara dia meninggalkan itu menjadi tanggungan gitu. Tanggungan tetap tanggungannya dia. Kalau lalu dia tidak mengodoi pembayaran zakatnya, ya dia disiksa kan begitu. Itu hal yang berbeda. Tapi tidak diperkenankan lah yang kayak begitu. Karena gini, dalam hadis itu ada yang menjelaskan, contohnya gini. Ini hadisnya perempuan ya. Kalau tidak halal bagi kaum perempuan, bagi istri yang suaminya hadir, ya ada hadir beserta dia untuk melaksanakan puasa sunnah tanpa seizin suami. Loh, itu kan menunjukkan sebenarnya untuk melakukan sunnah itu ya harus deal dulu dengan kewajiban itu. Kewajibannya selesai enggak? Tapi itu dalam urusan berpuasa ya, gitu. Setidaknya kita bisa berdasarkan itu. Tapi kalau mendahulukan, tidak meninggalkan. Kalau mendahulukan itu ada beberapa contoh mendahulukan sunnah itu malah dianjurkan. Ini kita tidak sekedar membahas bagaimana mendahulukan yang sunnah dalam urusan bermaulid, tapi saya memberikan contoh lain bahwa
Ada beberapa contoh yang sunnah itu didahulukan. Contoh pertama, orang berwudu sebelum masuk waktu sholat. Hukum wudunya apa? Berwudu sebelum waktu sholat. Salah. Hukum berwudunya sunnah. Sunnah. Gitu. Tapi kalau berwudu untuk melaksanakan sholat, sudah waktunya, sudah akhir, dia menjadi wajib berwudunya, kan begitu. Karena hal yang tidak bisa dilakukan kecuali untuk menyempurna, maksudnya gini, tidak bisa melakukan kewajiban tanpa harus melakukan itu, maka itu jadi wajib, kan begitu. Itu yang menjadi hukum wajib kalau sudah masuk waktu dan sudah harus sholat gitu. Tapi kalau belum masuk waktu, hukum wudu kan sunnah. Lalu wudu manakah yang lebih afdol? Sebelum masuk waktu atau wudu sesudah masuk waktu? Yang wajib itu. Loh, ini malah ada yang mengatakan lebih utama berwudu sebelum masuk waktu, yang sunnah itu. Lah kan ini mendahulukan wajib. Karena yang wajib sholatnya, wudunya sunnah. Banyak lah ya contoh-contoh melakukan sunnah dulu. Contoh yang kedua, melakukan umroh sunnah, gitu kan. Sebelum berhaji juga diperintahkan, nggak apa-apa begitu. Lah itu juga mendahulukan yang sunnah, begitu. Termasuk adzan, begitu itu kan sebelum sholat adzan dulu, gitu. Itu juga bagian dari itu. Banyak lah ya, termasuk salam. Orang mengucapkan salam, mengawali salam, itu hukumnya apa? Sunnah. Terus menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Nah, utama mana anjurannya? Yuk ngawali salam. Salamnya diawali dulu, baru jawabnya wajib. Begitu. Jadi banyak hal. Cuma dalam urusan merayakan maulid ketika ini bertentangan ya dengan yang wajib, itu kalau berdasarkan kaidah begini. Jadi ada satu kaidah, kalau ada dua atau beberapa manfaat, ada dua maslahah atau lebih yang bertentangan dalam kaidah itu, maka ambillah yang lebih utama, ambillah yang lebih bermanfaat, yang didahulukan. Seharusnya mendahulukan yang wajib. Tapi saya kira ketika dia melakukannya itu dengan perhitungan yang nantinya tetap akan terbayarkan, begitu, ya kan masalah. Saya kira itu. Berarti mendahulukan itu tidak apa-apa, Pak. Yo, dilihat dari konteksnya dulu. Dilihat dari konteks. Iya. Yang penting nggak meninggalkan. Tapi kalau meninggalkan terus tidak punya uang lagi, dia ngambil yang sunnah, meninggalkan yang wajib, dia mendapatkan pahala tapi mendapatkan siksa, gitu. Ya kan, nggak dibenarkan. Gitu. Seharusnya mendahulukan yang wajib. Iya, saya kira itu. Lanjut ke soal yang terakhir, Pak. Soalnya ialah bagaimana hukum memperebutkan baik makanan, buah, dan lain-lain ketika acara maulid. Selain membuat gaduh, tradisi tersebut juga bisa merugikan kepada orang lain, seperti kena senggol, menyakiti orang yang lain, gitu, Pak. Bagaimana? Merugikan yang lain. Ilatnya merugikan yang lain. Bagaimana hukumnya merebutkan hidangan di maulid? Dalam perayaan maulid, ya kita tetap gini, karena ini tidak bahas kasuistis, tidak bahas kasus di lapangan, maka hukum itu tetap akan terinci dengan sesuai ilat hukum di faktanya, ya, fakta di lapangan. Jadi nggak bisa kita akan memberikan sebuah putusan atau
jawaban yang langsung presisi gitu, nggak bisa karena ini umum. Makanya di kupas tuntas yang sebelumnya saya juga gitu, jawabnya tetap selalu rinci itu tergantung di lapangan. Contohnya gini, ketika perayaan Maulid itu sudah ungkapan syukur, dan contoh ini yang merayakan itu satu orang, dari syukurnya ayo kita bergembira untuk mayoran gitu kan. Mayoran lo berebut itu tidak hanya berebut kayak konteks kita bermaulid di desa-desa, itu bisa terjadi begini. Contohnya ungkapan syukur, kita memberikan talaman nasi dalam satu wadah, makan bersama. Lo makan bersama itu kan berebut nasi juga, paham ya? Bisa dapat sedikit, bisa dapat banyak gitu kan. Nah, ini bagaimana? Jika masalah selama tidak ada mudarat-mudarat yang lain yang merugikan tadi. Kalau merugikan secara finansial saya kira tidak kalau di sini di urusan ini. Tapi kalau urusannya itu lalu masing-masing orang mengumpulkan sebuah hidangan dalam satu tempat terus berebut, ya dilihat dulu. Di situ dilihat dulu. Bisa jadi kalau melihat dasarnya masyarakat itu sudah sedekah itu untuk perayaan Maulid rasa syukur gitu kan. Artinya dia dapat atau tidak, dia sudah gak memperhitungkan itu karena memang tujuannya untuk sedekah. Ya kan? Merebutkan dalam urusan syukur, dalam urusan menunjukkan sebuah hal kegembiraan yang tanpa embel-embel ada larangan, ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau ternyata di sebagian daerah harus ada saya juga harus dapat gitu kan. Dia menganggap merugikan itu rugi secara finansial karena nggak dapat, sudah naruh banyak terus nggak dapat gitu loh. Maka di situ ngelihat pada kebiasaannya, ketika itu ulima ridho ya, diketahui ridhonya semua, atau don ridho itu berdasarkan masing-masing situasi dan keadaannya gitu. Kalau memang betul, kalau dalam kitab I'anah itu di Walimatul Urus itu juga disebutkan tentang masalah ulima ridho dan don ridho, 2 lembar pasca pembahasan Maulid ini. Loh itu ketika ulima ridho nggak masalah, tapi kalau diketahui tidak ridho begitu ya, artinya dia tidak bersedekah. Bisa jadi ya mintanya tukar menukar dan sebagainya, malah bisa jadi tidak sunnah perayaan kalau kasus semacam itu. Nah, sebagaimana penjelasan dalam Al-Hawi itu maka tidak diperkenankan ketika merugikan, termasuk senggol menyenggol. Itu urusan lain. Nyenggolnya itu yang nggak boleh, yang menyakiti orang itu yang nggak boleh. Tapi kalau hanya desel-deselan yang orang juga tidak masalah digitukan, itu kan lain lagi. Itu sebenarnya nggak merugikan. Jadi ilatnya itu tadi, dimerugikan itu. Begitu. Tapi kalau nyenggol menyebabkan dia sakit dan membahayakan gitu, ada kesengajaan untuk mencelakakan, itu beda lagi. Bagi orang yang begitu yang tidak diperkenankan. Begitu. Tapi kalau sudah menjadi umum bahwa dengan begitu itu selalu ada korban, maka seharusnya kepanitiaan itu harus mengatur jalannya perayaan Maulid. Begitu. Intinya gini, kalau terjadi menyebabkan sebuah kecelakaan, menyebabkan ada unsur kesengajaan juga boleh berebut. Lebih baik orang yang kayak begitu tidak berebut. Kalau seumpama adatnya itu memang berebut Pak, tapi pasti kan ada di antara mereka yang aku kepingin iko tapi gak oleh gitu Pak, merasa sakit hati, itu gimana?
Loh, lah iya, perayaan Maulid dalam urusan syukur, dalam urusan bergembira kok sakit hati urusan. Loh, perayaan Maulid itu bergembira dengan it'amut ta'am, dengan mengeluarkan makanan, gitu. Ya kok sakit hati karena nggak dapet. Loh, kalau yang sakit-sakit hati begitu itu nanti masuk di keterangan alawi, itu bisa makruh juga, bisa haram dan lain sebagainya. Begitu. Jadi banyak hal, makanya tadi min wujuhil kurobat wal masarot itu koyitnya gitu. Jadi perayaannya tetap menggunakan hal-hal kebaikan, tidak memasukkan hal-hal kejelekan. Saya kira itu. Terima kasih atas jawabannya kepada narasumber kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, rangkaian acara Kupas Tuntas telah kita simak bersama. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Sukron SHMH sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada para pemirsa dimanapun Anda berada yang mau meluangkan waktunya untuk menyimak konten Kupas Tuntas kami pada malam hari ini. Kemudian kami tunggu di kolom komentar tentang masalah yang perlu kami kupas pada konten selanjutnya. Demikian dari kami, apabila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak sopan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.